Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat datang di launching platform Integritas, Forum Diskusi Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Di sini saya Anas Sitaqullah sebagai host dalam launching platform Integritas, Forum Diskusi Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Menurut kami, selama ini mahasiswa IT Telkom Surabaya belum memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasinya dan berdiskusi tentang apa yang telah disampaikan tersebut. Di sini kami dari Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM Kema IT Telkom Surabaya bekerja sama dengan Koder IT Telkom Surabaya berinisiatif untuk membentuk suatu portal digital diskusi mahasiswa yang bernama Integritas. Telah hadir bersama saya Mas Geraldo sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya yang dimana akan meresmikan platform Integritas ini secara simbolis. Harapan saya dengan diresmikannya forum diskusi Integritas ini dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan mengekspresikan pendapatnya secara terbuka, serta terjamin privasi penggunanya, yang dimana ini merupakan sebagai inovasi BEM dalam penerapan teknologi forum diskusi. Terima kasih, salam integritas. Terima kasih Mas Geraldo karena telah meresmikan platform Integritas Forum Diskusi Mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, sekarang kita sudah kedatangan nih dari perwakilan Koder IT Telkom Surabaya yang dimana akan menjelaskan apa aja sih fitur-fitur yang akan ada di forum diskusi mahasiswa. Ya, selamat datang Mas Nafi. Halo Mas. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal dengan Kak Nafi. Mungkin bisa perkenalan singkat aja sih, Kak Nafi. Oke. Halo teman-teman, kenalkan aku Nafi dari Koder. Mungkin itu aja sih Mas. Oke. Biar singkat ya. Nah, mungkin ini langsung aja sih untuk demonya. Ini kalau misal saya sebagai mahasiswa nih, langkah utama yang harus dilakukan, apakah harus mengakses link apa, kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri nih Kak, untuk di fitur di forum diskusi Integritas ini apa aja sih yang ada di dalamnya? Oke. Untuk yang pertama pastinya teman-teman harus masukin URL-nya dulu ya. Untuk URL-nya teman-teman bisa akses linknya bem.itelkom-sby.ac.id/integritas atau bisa dilihat di bawah ini ya. Nah, teman-teman bisa akses linknya di bawah ini. Setelah teman-teman akses linknya nanti akan muncul halaman seperti ini, yaitu halaman homepage-nya Forum Integritas. Jadi di sini teman-teman diwajibkan untuk daftar terlebih dahulu ya. Nah, untuk daftarnya seperti yang diinfokan di atas ini, menggunakan email kampus ya atau @student.ittelkom-sby.ac.id. Jadi teman-teman harus bikin akun dulu. Mungkin saya praktekkan juga ya Mas ya. Ya boleh. Jadi di sini kita daftar dulu username-nya, semisal apa ya enaknya Mas? Anas gitu ya semisal. Ya, coba aja Anas. Anas 123. Terus emailnya anas.student.itelkom-sby.ac.id. Passwordnya terserah ya. Lalu teman-teman langsung buat akun aja. Oke, jadi teman-teman setelah daftar nanti teman-teman langsung bisa login di menu login ya. Di sini sudah tersedia menu loginnya. Langsung masukkan aja username dan password yang sudah dibuat. Nah, ini aku mau tanya Kak. Jadi kenapa sih domainnya itu harus @student.itelkom Surabaya? Jadi biar kita menggambarkan mahasiswa IT Telkom Surabaya, jadi kita menggunakan email yang sudah diberikan oleh pihak IT Support yang sudah tersedia di akun Ingrasiasnya teman-teman semua. Oh, dan juga mungkin agar platform ini tuh yang mengakses itu hanya mahasiswa IT Telkom Surabaya aja ini Kak ya berarti. Ya, betul sekali. Oke. Jadi untuk loginnya bisa menggunakan username yang sudah dibuat atau pakai email yang sudah didaftarkan ya. Jadi bisa opsional username atau email. Di sini saya pakai username-nya. Setelah itu boleh diingat saya atau enggak, ini remember loginnya ya. Setelah itu bisa diklik login. Nah, di sini langsung muncul beberapa diskusi yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi semisal ada ini contohnya ada kapan kongres dijadwalkan legislatif seperti itu ya. Dan ini ada pemilihan umum dan lain-lain. Jadi di dalam forum diskusi ini teman-teman bisa mengirimkan diskusi apapun ya sesuai kategori yang ada.
Jadi di sini nantinya ada kategori-kategori, entah itu tentang perkuliahan, mata kuliah atau yang lain. Jadi misal di sini kita coba bikin diskusi baru ya. Di sini bisa teman-teman kasih judul diskusinya, semisal apa nih Mas contohnya? Pembayaran BPP gitu aja Iya. ya, Pak. Pembayaran BPP kok mahal gitu ya? Ya, kok mahal. Kok mahal. Jadi di sini misal teman-teman bikin diskusi baru sama mahasiswa lain itu bisa. Terus untuk isinya terserah ya teman-teman ya. Boleh isi teks semuanya atau bisa mencantumkan gambar gitu. Jadi di sini ada fitur untuk mengupload gambar juga. Lalu ada juga misal teman-teman bikin judulnya besar ya kayak gini. Kok mahal. Jadi nanti langsung muncul kayak generate-nya untuk bikin teks title ya atau judul. Lalu di sini juga bisa bikin font-nya bold atau italic atau miring. Lalu bisa bikin quote juga. Misal apa ya? Pandemi nggak selesai. Terus misal cuma gini aja, lalu teman-teman bisa nambahin emoticon atau emoji. Biar terkesannya nggak teks saja gitu ya. Iya, Jadi betul biar sekali. ada Ekspresif foto, ada gitu ya. video, Oh. iya. Biar komunikatif juga antar mahasiswa gitu. Nah bener banget Mas. Kayak gini atau teman-teman pengen mention user lain. Nah ini misal saya mention user sebelumnya itu apa aja ya? Misal usernya coder. Ini ada usernya coder. Oh jadi ini ada keterangan ya, maaf Anda tidak memiliki izin, jadi nggak bisa mention ya. Mungkin karena ini admin jadi nggak bisa di-mention. Iya, benar. Jadi mungkin mention yang user lain. Antar mahasiswa berarti. Iya ya? betul sekali. Iya. Misal kita langsung post aja ya, langsung dibuat diskusinya. Ini pilih tag atau kategori. Nah saat ini masih ada kategori general atau secara umum diskusi mahasiswa. Setelah itu klik OK. Nah ini jadi kayak gini hasilnya. Ini yang quote tadi, ini yang apa emoji, ini yang titelnya atau judul seperti itu. Nah ini nanti bisa dikomen oleh user lain juga ya. Jadi tinggal dibalas aja, kita saling berkomentar di sini, atau semisal topik yang dibahas itu berbobot banget ya, itu teman-teman bisa diikuti. Jadi nanti akan dapat notifikasi via email juga setelah ada pembaruan di dalam postingan tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya cukup gampang ya. Jadi dengan mahasiswa login dengan menggunakan email domain IT Telkom sudah bisa mengajukan aspirasinya, kemudian bisa mengomentari, berdiskusi sesama mahasiswa IT Telkom yang lainnya. Jadi mungkin seperti itu. Nah sebenarnya juga itu sih kan Afi, maksudnya kita juga kembali ke tujuan awal membentuk platform ini untuk mewadahi aspirasi mahasiswa yang belum pernah tersampaikan secara langsung gitu. Jadi secara real time juga kita bisa berkomunikasi dan bisa lebih mengenal mahasiswa satu dengan yang lainnya, mungkin seperti itu. Nah betul sekali. Coba ini ya, kita coba komentar di postingan lain. Kuliah offline sih habis ini. Oh iya kan? Misal ya, ini auto correct ya. Langsung bisa dibalas saja. Nanti yang bikin diskusi ini akan dapat notifikasi kalau diskusinya dia itu ada yang komentari seperti itu. Notifikasinya itu juga real time nih gitu ya. Iya betul sekali Mas. Real time. Misal teman-teman mau upload foto juga bisa ganti foto profile, bisa ya di sini ya, di menu profile di sini pojok kanan atas itu ada profile. Jadi nanti di sini ada history yang apa saja sih yang kita lakukan sebelumnya, entah itu bikin diskusi atau berkomentar di diskusi orang lain. Lalu di sini ada mention, kayak user lain itu mention akun kita ya, nanti akan muncul di sini. Namun di sini masih belum ada yang mention akun baru ini ya. Gitu. Lalu kalau teman-teman misal bikin polling ya, itu juga bisa. Misal di sini contohnya pemilihan umum ya. Nah di sini ada dua pilihan, ada Lewis Hamilton dan Shane Galile. Nah itu teman-teman bisa pilih. Nah tapi di sini kayaknya dikunci nih sama admin Kominfo, jadi nggak bisa. Oh, iya. Jadi kayaknya hanya tahap pengembangan lah ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya ini juga bisa dikembangkan untuk apa ya? Untuk platform pemilu raya. Jadi untuk mungkin kedepannya untuk pemilihan presiden mahasiswa atau mungkin pemilihan untuk
ketua-ketua UKM atau Ormawa itu mungkin bisa dipakai juga untuk diimplementasikan lah lebih digital lagi, mungkin seperti itu. Nah, benar sekali. Jadi bisa memfasilitasi seluruh Ormawa yang ada di sini ya Mas ya. Iya benar. Ini juga untuk user interface-nya juga sangat bagus ya, maksudnya sangat informatif dan sangat komunikatif juga. Jadi untuk UI-nya juga sangat keren sih. Kemudian untuk setting profilnya itu kayak gimana ya? Jadi mungkin ada fitur-fitur lagi untuk kayak ganti password itu apakah bisa, kemudian untuk ganti foto profil dan lain-lain itu apakah bisa juga? Jadi untuk ganti profile ataupun ganti password bisa di yang menu sebelah kanan atas tadi ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi profile ini lalu ada pengaturan. Dan di sini ada akun ya, section akun, ada ganti password dan ganti email. Langsung saja diubah di sini ya teman-teman ya. Lalu di sini ada settingan notifikasi, teman-teman pengen dapat notifikasi atau enggak. Kalau yang di sebelah kiri ini di website, jadi nanti akan ada notifikasi khusus. Jadi semisal teman-teman sudah login di websitenya dan websitenya sudah terbuka ya, nanti jika ada mention ataupun komentar dari diskusi lain itu akan ada notifikasi real time di browser teman-teman seperti itu. Nah lalu di sini kalau privasi ya, semisal teman-teman nggak pengen ada yang lihat secara online gitu, itu bisa dimatiin aja. Jadi teman-teman nggak terlihat online akunnya ya, bisa dimatikan atau dinyalakan terserah. Nah ini ternyata ada yang balas nih yang diskusi kita barusan. Oke, nah ini ada yang balas nih dari Kak Geraldo. Nah ini balasannya karena fasilitas. Oke, kita like ya, bisa kita like juga. Oh bisa di like juga ya? Iya betul. Atau kita laporkan. Jadi emang seperti itu. Jadi kalau misal ada komen ataupun kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin mengandung sara kayak gitu, kita bisa laporkan ya. Iya betul. Jadi untuk memprevent lah, kita untuk mencegah mahasiswa mencantumkan aspirasi yang kurang enak dilihat gitu. Iya betul. Nah ini coba kita balas ya. Jadi bisa auto mention juga karena kita membalas ke Kak Geraldun misal karena fasilitas. Wah mantap. Terus kita kasih emoji gitu ya misalnya. Interaktif sekali berarti. Jadi kalau teman-teman mengaksesnya via mobile juga insya Allah ini udah responsif ya, jadi bisa diakses di device manapun dengan ukuran apapun. Jadi misal contoh ini tampilan mobilenya ya, kalau di sebelah kiri ada navigasi untuk menunya, di sini ada notifikasi nih. Nah ini Kak Geraldo menyukai postingan Anda 2 menit yang lalu, nah kayak gitu. Jadi ada notifikasi real time-nya. Jadi kita ya sebagai mahasiswa kadang kita nggak selalu membawa laptop kemana-mana gitu. Jadi yang pasti kita bawakan handphone. Nah jadi mungkin ketika kita ingin menyampaikan aspirasi atau ingin berdiskusi, kita bisa melalui handphone ya, ya benar. Biar lebih mobilitas lah seperti itu. Bisa diakses di device manapun. Nah jadi ada juga nih Mas, jadi misal ada isu-isu penting nih yang wajib dilihat oleh seluruh mahasiswa, jadi ada fitur juga untuk sticky-nya. Jadi misal ini yang paling atas ya, ada kapan kongres dijadwalkan legislatif. Nah, ini bisa di sticky oleh admin ataupun mahasiswa ini pengen mengajukan nih ke adminnya kalau isu ini tuh penting untuk diangkat, jadi bisa diajukan. Nah, itu bisa di sticky kayak gini ya, jadi bisa dilihat langsung paling atas oleh seluruh kayak di pin gitu ya, kalau iya, kayak di pin gitu ya. Jadi kayak bisa jadi trending apa yang benar-benar lagi dibahas, lagi panas-panasnya itu apa gitu, isu-isu yang sedang diangkat gitu. Ya benar banget Mas. Gitu. Terus juga sangat bermanfaat juga sih untuk mahasiswa untuk mengetahui isu-isu yang sedang lagi diangkat. Mungkin seperti itu. Nah ini nggak kalah keren juga nih Mas kayaknya Mas. Jadi misal ada mahasiswa yang pengen share source code ya, ini bisa share source code, mode source code-nya. Jadi di sini ada fitur kode. Nah ini kayak pre-made font gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering buka Stack Overflow, di situ kan kayak kode-kode itu ditandain kalau itu bukan teks biasa gitu. Itu bisa juga di sini. Jadi misal teman-teman share tugas ataupun itu ya apa namanya sharing ke teman-teman bahwa menandai kalau ini tuh kode bukan teks biasa seperti itu.
Nah, Mas Novi, di sini kan kita pasti punya banyak kategori nih, seperti kayak di Detik. Di Detik itu kan pasti ada kayak Detik Finance, Detik Health, Detik Sport, dan Detik kayak nasional, berita-berita nasional. Nah, di sini tuh juga bisa dikategorikan nggak sih untuk topik diskusinya gitu? Oke. Nah, untuk pengkategorian tag diskusinya bisa ya. Jadi di sebelah kiri di sini kalau teman-teman lihat itu ada tag ya. Nah, di sini nanti ada kategori-kategori yang bisa teman-teman pilih, entah itu general ataupun tentang yang lain ya. Lalu di halaman depan juga bisa difilter ya sesuai kategori yang ada, misalnya yang terakhir, lalu yang diskusi paling teratas ya atau top, lalu ada diskusi terbaru, terlama, populer atau yang nggak populer seperti itu. Jadi teman-teman bisa memilih di sini. Itu sih Mas. Oh iya, benar sih. Jadi memudahkan mahasiswa sih. Jadi misal saya interestnya ke untuk diskusi tentang kemahasiswaan, jadi aku nggak pingin selain kemahasiswaan itu, jadi yang ketampil cuma kemahasiswaan aja, jadi benar-benar disortir dan difilter gitu ya. Jadi Iya, benar. jadi memudahkan sekali sih. Jadi teman-teman kalau misal diskusi juga, entah itu sharing tentang mata kuliah ya, nah dirasa ada mahasiswa lain yang menjawab dengan sesuai dengan diskusi yang ada, teman-teman bisa ngasih mark atau select best answer ya. Jadi nanti akan ada label seperti ini atau best answer seperti ini ya. Jadi saat orang lain buka diskusi yang teman-teman bikin, nah nanti yang paling muncul paling atas juga setelah isi diskusinya itu adalah jawaban terbaik atau yang sudah teman-teman pilih best answer seperti itu. Ya, jadi biar nggak usah scroll paling bawah gitu ya. Jadi itu yang paling baik, ya udah itu yang paling di atas sendiri gitu setelah pertanyaan atau topik diskusinya itu. Ya, di platform integritas ini teman-teman juga pasti mengetahui lah, pasti ada term of use. Jadi kayak penggunaan dan apa sih yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu mungkin nanti teman-teman langsung bisa mengakses di link di bawah ini. Nah, itu mungkin bisa dibaca-baca untuk apa sih yang bisa dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman selama diskusi berlangsung. Mungkin seperti itu. Nah, aku mau tanya nih, kan kalau misal kita pakai domain kan pasti bisa diakses oleh seluruh orang gitu kan. Nah, jadi misal saya sebagai publik itu apakah tetap bisa mengakses dan melihat apa aja sih topik-topik diskusi yang sedang didiskusikan di forum ini? Nah, untuk masalah privasi diskusinya ini nggak bisa dilihat oleh user lain ya Mas ya. Jadi seperti yang awal kita buka tadi kan nggak ada diskusi apapun ya. Jadi misal kita udah login itu baru muncul diskusi yang ada. Jadi syaratnya harus login dan menggunakan email IT Telkom tadi Iya, ya? betul sekali. Jadi misal ini yang di tampilan yang terlihat ini kan terlihat banyak diskusi ya. Misal kita logout. Nah, di sini diskusinya akan hilang. Iya, dashboardnya kosong seperti ini ya berarti ya. Jadi Iya, kita nggak memiliki akses untuk melihat topik-topik diskusi yang didiskusikan di forum tersebut. Mungkin seperti itu sih. Jadi aman lah untuk kita sebagai publik, kita tidak bisa melihat dan privasinya terjamin aman. Oke, mungkin itu aja sih Mas yang bisa saya sampaikan terkait fitur-fitur yang ada di web integritas ini ya. Iya, ya mungkin untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap ya dan cukup membantu kita sebagai mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kita yang belum pernah tersampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, mungkin kalau semisal ada pertanyaan atau mungkin yang harus ditanyakan, mungkin bisa langsung mengunjungi ke media sosial dari BMKM Telkom Surabaya dan juga untuk media sosial dari Kodari Telkom Surabaya. Mungkin linknya bisa di bawah ini untuk media sosialnya di Instagram atau mungkin yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari kami penjelasan fitur-fitur apa aja sih yang ada di forum integritas ini. Terima kasih.